Assalamualaikum anak hebat. Pembelajaran matematika hari ini masih membahas tentang modus. Kemarin kita sudah belajar mencari modus dari daftar dan tabel. Sekarang kita akan mempelajari modus dari diagram batang, diagram garis, dan diagram gambar. Tapi sebelumnya kita ulang dulu yuk, biar lebih memahami cara mencari modus. Modus dari daftar. Perhatikan contoh berikut. Ada data pisang, jambu, melon, jambu, pisang, melon, apel. Nah, bagaimana kita menghitung atau mencari modus dari data ini? Penyelesaiannya kita kelompokkan buah-buah itu menjadi kelompok nama yang sama. Jadi pisang-pisang, jambu-jambu, melon-melon, apel-apel. Dan ternyata masing-masing data atau nama buahnya ini ada 2. Berarti frekuensinya sama. Kalau frekuensinya sama, tidak ada yang lebih banyak. Jadi kesimpulannya data tersebut tidak memiliki modus. Perhatikan contoh yang kedua. Ada data nilai 33, 31, 30, 33, 32, 31, 30, 34, 33, 30, dan 34. Bagaimana cara menyelesaikan? Untuk mencari modusnya, kita urutkan dulu. Boleh dari yang terkecil, boleh dari yang terbesar, tidak masalah. Yang penting angkanya itu atau nilainya sama. Ini 30, 30, 30. Ternyata 30-nya ada 3. 31, 31, 32, 33, 33, 33, 34, 34. Kita hitung. Nah, ternyata yang paling banyak itu datanya muncul 3 kali, yaitu 30 dan 33. Kesimpulannya, modus dari data tersebut adalah 30 dan 33. Berikutnya modus dari tabel. Ada tabel data pembelian bahan pokok dalam sebulan. Ini jenis barangnya beras, minyak goreng, gula, tepung terigu, telur. Banyak pembeliannya 8, 5, 10, 3, 5. Beras dibeli 8 kali, minyak goreng dibeli 5 kali, gula dibeli 10 kali, tepung terigu dibeli 3 kali, dan telur dibeli 5 kali. Mana modusnya? Nah, sekarang kita lihat dari banyak pembelian, yang paling besar kan 10. Nah, 10 itu barangnya apa? Yaitu gula. Maka modusnya adalah gula, bukan 10 ya. 10 itu keterangan untuk menyatakan frekuensi gula dibeli sebanyak 10 kali, tapi modusnya gula. Berikutnya modus dari diagram batang. Perhatikan contoh diagram batang data mata pelajaran yang disukai siswa kelas 6. Tentukan modus dari data tersebut. Mata pelajarannya ada 4, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Banyak siswa rentangnya dari 0, 3, 4, 6, 8, 10, 12, berarti 2, 2, 2 ya jaraknya. Nah, kita lihat matematika disukai 10 anak, IPA disukai 11 anak. Kenapa 11? Karena dia berada di antara 10 dan 12, berarti 11. IPS disukai 8 anak dan bahasa Indonesia juga disukai 11 anak. Dari data tersebut, mata pelajaran yang paling disukai siswa ada 2, karena sama-sama banyaknya 11 orang, yaitu bahasa dan IPA. Maka, modusnya adalah IPA dan bahasa Indonesia.
Ingat ya, modusnya IPA dan Bahasa Indonesia, bukan 11. Kenapa? Karena yang ditanya modus data mata pelajaran, bukan jumlah siswa. Jadi jumlah siswa adalah hanya untuk membantu kita mencari modus. Nah, modusnya pelajarannya yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Ada informasi kalau data yang memiliki dua modus itu disebut bimodal. Nah, sedangkan data yang memiliki lebih dari dua modus itu disebut multimodal. Ini untuk informasi ya. Kemudian, bagaimana kita mencari modus dari diagram garis? Perhatikan contoh diagram garis data suhu di sebuah kota selama 5 jam, dari pukul 7 sampai pukul 11. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Kamu lihat di suhu derajat Celcius, berapa suhu yang paling sering muncul? Ya, benar ya, yang paling sering muncul itu adalah 21 derajat Celcius. Kita buktikan, ada 1 kali, muncul lagi 2 kali, muncul lagi 3 kali. Dari 5 data ada 3 kali 21 derajat Celcius. Maka modusnya adalah 21 derajat Celcius. Terakhir adalah modus dari diagram gambar. Perhatikan contoh diagram gambar jenis buah yang banyak dibeli di toko buah segar. Ada buah apel, melon, salak, dan nanas. Diwakili oleh gambar manusia. Gambar manusia yang besar mewakili 10 orang, gambar manusia yang kecil mewakili 5 orang. Mana modusnya? Tanpa kita harus menghitung satu-satu banyak pembeli masing-masing buah, kita sudah bisa melihat dari banyaknya gambar manusianya ya, yaitu di apel. Paling banyak di apel. Berapa? Kita hitung. Itu gambar manusianya ada 8. Satu gambar mewakili 10 orang. Berarti kalau 8, 80 orang. Nggak apa-apa ya, kita hitung melon, salak, nanasnya supaya lebih meyakinkan. Melonnya ada 50 orang karena ada 5 gambar manusia besar. Kemudian salak ada 40 orang, ada 4 gambar manusia besar. Dan terakhir nanas ada 45 orang, 4 gambar manusia besar dan 1 gambar manusia kecil. Jadi 40 ditambah 5, 45. Dari data tersebut, pembeli paling banyak yang dibeli adalah buah apel. Jadi modusnya adalah apel, bukan 80. Modusnya adalah apel. 80 adalah frekuensi dari banyaknya pembeli buah apel. Jadi modusnya, Ibu ulangi lagi ya, adalah apel, bukan 80-nya. Oke, karena yang ditanya modus dari data jenis buah. Kita pengen tahu buah apa yang paling banyak dibeli. Nah, ini adalah tugasnya. Ada 2. Kalian tentukan modus dari diagram garis yang nomor 1 dan modus pada diagram gambar yang nomor 2. Kerjakan di buku tulis, foto, lalu unggah ke Classroom. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.